Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yunita Embong Bulan, mahasiswi semester 2 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, seperti video-video sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan suatu pendekatan yang merupakan salah satu cabang juga dari ilmu psikologi, yaitu adalah pendekatan Gestalt. Baik, kita langsung masuk kepada materi. Di sini slide pertama saya menampilkan 3 tokoh utama yang terkenal dalam pendekatan Gestalt. Sebenarnya pendekatan Gestalt ini awalnya dicetuskan oleh Max Wertheimer yang lahir pada tahun 1880, kemudian wafat pada tahun 1943. Nah, akan tetapi dalam pengembangan pendekatan Gestalt ini, beliau dibantu oleh kedua temannya yang bernama Wolfgang Kohler dan Kurt Kofka. Jadi, ketiga tokoh ini merupakan tokoh-tokoh yang terkenal di dalam pendekatan Gestalt. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini saya menjelaskan bahwa pendekatan Gestalt itu didasarkan pada premis atau pikiran bahwa individu harus menemukan caranya sendiri dalam hidup dan menerima tanggung jawab pribadi jika individu ingin mencapai suatu masa pendewasaan. Nah, jadi kita ini kan semakin hari semakin tumbuh, semakin berkembang. Otomatis kita pasti akan mengalami fase-fase di mana kita dibentuk untuk menjadi dewasa. Nah, di sini pendekatan Gestalt itu berusaha memahamkan atau menyadarkan kepada individu bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian pikiran ini sendiri muncul atau asumsi ini sendiri muncul itu karena sadar bahwa dalam kehidupannya manusia itu selalu berperan aktif secara keseluruhan. Jadi manusia itu tidak hanya terdiri dari satu organ saja, tidak hanya terdiri dari otak saja, tidak hanya terdiri dari hati saja atau jantung saja, tetapi manusia itu dipandang secara keseluruhan karena merupakan kombinasi dari organ-organ ini. Dia membentuk suatu koordinasi sehingga menjadi manusia seutuhnya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya manusia itu mampu bertanggung jawab atas apa saja yang ia lakukan karena ia terdiri dari banyak organ-organ tadi yang memiliki fungsinya masing-masing, seperti adanya hati, jadi kita bisa merasakan sesuatu, kemudian adanya otak, akal, di mana kita bisa berpikir kita akan melakukan apa, kemudian apa dampak dari hal-hal yang kita lakukan, kemudian kita dapat mempertanggungjawabkannya. Kemudian kita masuk kepada slide selanjutnya. Di sini adalah konsep dasar dari pendekatan Gestalt. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pendekatan Gestalt ini merupakan suatu pemikiran bahwa individu harus dipahami secara menyeluruh. Dalam artian kita berusaha memahami individu ini tidak hanya dalam satu aspek saja. Misalnya kita hanya memahami dari segi perasaannya saja, segi tingkah lakunya saja, atau dari segi alam bawah sadarnya saja atau masa lampau. Di sini pendekatan Gestalt itu tidak ya, tetapi dia lebih melihat individu secara keseluruhan, tidak hanya dari satu aspek, tapi dari beberapa aspek tadi. Usaha-usaha kita untuk memahami individu tadi itu harus dalam konteks membangun kesadaran individu terhadap realitas yang ada. Jadi kita berusaha menyadarkan individu akan kejadian-kejadian yang sekarang, yang nyata terjadi di lapangan. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara mengkaitkannya pada konsep here and now atau di sini dan sekarang. Jadi Gestalt ini memandang bahwa tidak ada yang ada kecuali sekarang. Jadi tidak ada yang ada kecuali sekarang. Nah, di sini berarti masa lalu telah pergi dan masa depan belum dijalani. Oleh karena itu, yang menuntaskan segala permasalahan yang ada antara masa lalu dan masa depan itu adalah masa sekarang. Mengapa demikian? Karena pendekatan Gestalt ini memandang bahwa perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan individu itu biasanya berawal dari masa lalunya yang menyebabkan sebuah trauma atau kecemasan akan masa depan. Jadi antara masa lalu dan masa depan itu dapat dikendalikan dengan masa sekarang. Jadi kita berusaha mencari apa sebab dia berperilaku menyimpang dengan cara melihat masa lalunya, dan kita berusaha menanyakan hal-hal yang ia cemaskan akan masa depannya. Jadi kita sebagai konselor di sini berusaha membantu individu
untuk mengaitkan masa lalunya dan masa sekarang agar kita tahu, kita berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang mungkin di masa lalu meninggalkan banyak trauma yang mendalam bagi individu. Nah, misalnya kita berusaha berbicara kepada individu dengan mengaitkan yang masa lalu dengan masa sekarang. Misalnya, seandainya masa itu terjadi sekarang, kira-kira apa sih yang bakal kamu lakukan? Nah, pertanyaan seperti ini biasanya dapat memancing individu untuk berbicara tentang masa lalunya. Karena dalam pendekatan Gestalt ini, percaya bahwa sebenarnya tingkah laku yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, itu karena adanya ketergantungan terhadap masa lampau untuk membenarkan bahwa mereka ini tidak bersedia untuk memikul tanggung jawab di masa depan atas dirinya sendiri. Nah, tugas konselor yang selanjutnya adalah membuat konseli itu sadar bahwa apa yang dilakukan saat sekarang itu merupakan wujud dari rasa sadarnya. Jadi, kata-kata "sekarang saya sadar" ketika individu itu berbicara "sekarang saya sadar", nah inilah yang menjadi landasan dalam pendekatan Gestalt, berusaha menyadarkan kepada individu sehingga individu itu sadar akan perbuatan-perbuatan yang ia lakukan, sehingga memberikan dampak tersendiri bagi dirinya sendiri. Baik teman-teman, kita masuk kepada slide selanjutnya. Di sini dalam psikologi, Gestalt memperlihatkan bahwa manusia tidak mempersepsikan suatu hal itu secara sendiri-sendiri, akan tetapi melalui proses pengintegrasian secara konseptual hingga menjadi suatu keseluruhan yang memiliki makna. Contohnya apa? Misalnya kita memandang sebuah handphone nih. Nah, handphone itu kan tidak hanya terdiri dari satu fitur saja ya. Atau dalam pembuatannya handphone itu tidak hanya terdiri dari satu komponen saja, akan tetapi memiliki banyak komponen-komponen sehingga ia mampu digunakan dengan manusia secara baik. Nah, jadi dia itu tidak hanya terdiri misalnya dari baterai saja, dari layar saja, dari kamera saja, tidak. Akan tetapi di sini kita memandang handphone itu merupakan suatu pengintegrasian, suatu koordinasi atau kombinasi sehingga dia mencapai bentuk sebuah dari handphone itu sendiri. Dia memiliki makna misalnya yang berguna untuk manusia. Demikianlah manusia itu memandang suatu hal dari berbagai komponen-komponennya sehingga menjadi keseluruhan yang utuh dan memiliki makna. Kemudian kita masuk kepada slide yang terakhir. Di sini saya menjelaskan bahwa perkembangan pada masa pendewasaan yang terganggu itu adalah ketika terjadi ketidakseimbangan antara apa-apa yang harus terjadi dengan apa-apa yang kita inginkan. Terkadang realita yang terjadi itu tidak sesuai dengan pikiran kita atau hal-hal yang kita inginkan. Nah, hal inilah yang menimbulkan kontradiksi di dalam diri kita. Kenapa? Karena adanya ketidaksesuaian. Jadi pikiran kita, perasaan kita, dan tingkah laku kita itu kadang secara tidak sadar merupakan hasil dari ketidakpuasan akan adanya hal-hal yang terjadi atau realita yang terjadi dengan keinginan kita, adanya ketidakpuasan di dalam diri kita. Nah, hal inilah yang menjadi awal biasanya di mana seseorang itu ingin lari dari kenyataan dan ingin lepas dari tanggung jawabnya. Jadi kembali saya tekankan di sini bahwa pendekatan Gestalt ini berusaha membantu individu dalam mencapai kesadaran penuh. Jadi kita berusaha membuat individu sadar bahwa mereka itu mampu menjalani kenyataan yang ada, bahwa akan selalu ada hal-hal yang muncul dan akan muncul yang harus dihadapi dengan tindakan atau perbuatan-perbuatan yang baik. Sebenarnya manusia itu mampu melakukan hal terbaik bagi dirinya. Jadi kita bisa mengantisipasi masa yang akan datang atau yang sudah terjadi itu dengan jalan pikiran yang lebih baik lagi. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir materi atau di penghujung materi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai pendekatan Gestalt. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam video ini. Saya memohon kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua agar bisa lebih maksimal di video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.